Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan mendiskusikan bagaimana membuat abstrak penelitian. Apa pentingnya abstrak? Abstrak merupakan rangkuman atau sinopsis dari paper penelitian kita. Abstrak itu harus sederhana, spesifik, fungsional, jelas, tidak memihak, jujur, ringkas, tepat, mandiri, lengkap, komprehensif, ilmiah, seimbang, dan tidak menyesatkan. Menulis abstrak adalah mengekstrak dan meringkas paper penelitian. Abstrak adalah bagian dari paper penelitian yang sering kita baca secara bebas di situs web jurnal, mesin pencari di internet, dan di database pada sejumlah lembaga. Abstrak adalah bagian paper yang independen atau mudah dipahami dengan baik tanpa membaca seluruh paper. Dan sering abstrak digunakan oleh editor jurnal untuk memutuskan apakah paper memenuhi ketentuan paper yang diharapkan, dan editor dapat memutuskan reviewer yang tepat untuk mereview paper tersebut. Bahkan sejumlah editor cukup membaca abstrak sebelum memutuskan apakah paper itu perlu dibaca lengkap. Oleh karena itu, abstrak harus mencerminkan isi teks utama paper secara akurat, dan dengan demikian abstrak bertindak sebagai real trailer dari paper lengkap. Pembaca akan membaca makalah lengkap hanya jika mereka menemukan abstrak yang menarik dan relevan. Pembaca dapat melewatkan paper tersebut jika abstrak tidak mengesankan. Abstrak perlu menunjukkan kelebihan naskah untuk mengikat pembaca agar pembaca paper secara lengkap. Judul dan abstrak harus dibangun menggunakan kata-kata kunci atau kata-kata penting dari sebuah bagian teks. Kesalahan tata bahasa dan tipografi mencerminkan buruknya kualitas abstrak dan menunjukkan ketidakseriusan penulis. Ada 4 poin membuat abstrak yang perlu diperhatikan. Yang pertama, latar belakang dan atau tujuan. Di bagian ini kita akan mengungkapkan alasan melakukan penelitian. Di dalamnya juga kita ungkapkan hipotesis pertanyaan penelitian, dan tujuan utama juga dinyatakan di bagian ini. Yang kedua adalah metode. Bagian ini memberikan rincian penting dari desain penelitian, jumlah responden, ukuran sampel, metode pengambilan sampel, instrumen penelitian, parameter evaluasi, dan bagaimana hasil dianalisis. Yang ketiga yaitu hasil observasi temuan, hasil atau observasi atau temuan. Bagian ini mengungkapkan apa yang ditemukan. Perlu menyebutkan detail penting termasuk jumlah responden, hasil analisis, termasuk tujuan primer dan sekunder, dan menyertakan data aktual, angka rata-rata, median, standar, deviasi, interval kebersihan jika memang perlu. Nah, yang terakhir itu kesimpulan. Dalam kesimpulan itu pesan dan temuan penting lainnya harus dinyatakan dengan mempertimbangkan pertanyaan di dalam hipotesis dan pandangan penulis tentang implikasi penelitian tersebut. Yang penting perlu dicatat dalam menyusun abstrak itu, yang pertama sangat penting untuk mematuhi instruksi jurnal yang dituju, seperti format, batas kata, ukuran, gaya font, dan susunan abstrak itu sendiri. Nah, direkomendasikan untuk menyusun abstrak pada akhir penelitian untuk menjaga akurasi dan kesesuaian dengan teks utama paper, sehingga hubungan penyelarasan dengan judul dan bagian pendahuluan dari teks utama dapat terjaga. Kemudian, penulis menghilangkan kata-kata yang berlebihan dan mengedit abstrak.
penting untuk memastikan bahwa pesan utama, tujuan, dan pembaharuan makalah atau paper tidak terganggu, alasan penelitian dan dasar kesimpulannya. Dan bahwa abstrak konsisten dengan teks utama paper. Nah, kemudian apa yang perlu diperhatikan yang lain? Yaitu singkatan, harus dihindari dari abstrak. Kecuali memang jika diterima secara konvensional atau terstandar. Sedangkan referensi, tabel, dan gambar tidak boleh dikutip di abstrak. Nah, ini penting bagi kita. Nah, kemudian ada kata kunci tidak perlu berbeda dengan kata-kata dalam judul utama. Kata-kata judul secara otomatis digunakan untuk mengindik artikel dan dapat berupa varian dari istilah frase yang digunakan dalam judul atau kata-kata dari abstrak dan teks utama. Nah, kalau kita checklist ya, kalau kita mau menulis abstrak, berapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, abstrak harus memiliki bahasa dan frase sederhana, frase yang sederhana. Yang kedua, abstrak harus informatif, kohesif, dan mengikuti struktur yang disediakan oleh jurnal target. Yang ketiga, abstrak terstruktur lebih disukai daripada abstrak yang tidak terstruktur. Biasanya editor lebih suka yang terstruktur. Nah, abstrak harus mandiri dan berdiri sendiri, lengkap, singkat, menarik, tidak bias, jujur, seimbang, dan tepat. Kemudian abstrak tidak boleh menyesatkan, harus konsisten dengan teks utama paper, jangan sampai berbeda, isi abstrak berbeda dengan isi teksnya. Dan abstrak harus memanfaatkan kata yang ada di jurnal sehingga sebagian besar fakta ilmiah yang dari paper terwakili dalam abstrak. Jangan sampai kata-kata dalam abstrak itu berbeda di dalam paper. Abstrak harus mencakup pesan utama dan jelas, harus menggunakan kata-kata yang terpilih. Nah, abstrak harus mematuhi gaya dan jumlah kata yang ditentukan oleh jurnal target. Misalnya biasanya sekitar 200 atau 250 lah. Rata-rata jurnal nasional ataupun internasional seperti itu. Nah, abstrak harus menghindari singkatan yang tidak standar dan jika mungkin menghindari kalimat pasif. Ya, ini perlu diperhatikan juga. Nah, kemudian penulis harus mencantumkan kata kunci yang sesuai dengan abstrak. Jangan sampai kata-kata kuncinya itu berbeda dengan apa yang di dalam abstrak. Nah, itu beberapa checklist yang perlu diperhatikan sebelum kita itu menulis abstrak. Sedangkan penjelasan lebih lanjut, saudara bisa membaca berapa buku di sini ya. Ini disebutkan dalam daftar pustaka kaitannya dengan abstrak. Demikian diskusi kita pada hari ini. Untuk kemudian kita akan diskusi di lain tema. Saya akhiri bila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.